Pemerintah mengeluarkan uang ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah untuk membangun sebuah stadion. Ketika hari peresmian tiba, semuanya terlihat sempurna. Tetapi ada satu rahasia besar dalam bisnis infrastruktur olahraga yang jarang disadari publik saat pita peresmian dipotong. Biaya sebenarnya belum selesai, justru tagihan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Karena setelah stadion selesai dibangun dan kontraktor pada pulang, pemerintah daerah atau pengelola masih harus terus membayar listrik, air, keamanan, kebersihan, perawatan rumput, dan pemeliharaan fasilitas. Jadi, kalau pemerintah sudah menghabiskan anggaran sebesar itu untuk membangun, mengapa setelah stadion selesai justru masih membutuhkan uang daerah? Berapa besar sebenarnya biaya untuk mempertahankan stadion tetap hidup? Dan kalau stadion tersebut hanya digunakan beberapa kali dalam sebulan, dari mana uang untuk membayar semua tagihan operasional itu? Apakah stadion megah memang sebuah investasi? Atau pada akhirnya justru berubah menjadi beban finansial bagi daerah? Untuk memahami dari mana masalah keuangan stadion bermula, kita harus memisahkan dua konsep dasar dalam ekonomi infrastruktur, CAPEX dan OPEX. CAPEX atau Capital Expenditure adalah biaya investasi awal untuk membangun aset. Ini adalah uang triliunan rupiah yang digunakan untuk membeli beton, baja, atap, dan membangun fisik stadion. Setelah bangunan berdiri, CAPEX selesai. Namun, yang sering menjadi masalah adalah OPEX atau Operational Expenditure. OPEX adalah biaya operasional dan pemeliharaan yang harus dikeluarkan secara rutin agar stadion tetap bisa berfungsi. Disinilah letak kontradiksinya. Publik seringkali berpikir, stadionnya kan sudah jadi, kenapa masih butuh uang miliaran tiap tahun? Stadion yang sudah selesai dibangun bukan berarti sudah selesai mengeluarkan uang. Sebuah stadion berskala internasional adalah sebuah ekosistem raksasa. Meskipun tidak ada pertandingan, rumput tetap harus disiram dan dipupuk. Keamanan harus dijaga 24 jam, ratusan toilet harus dibersihkan, sistem tata udara atau AC di ruang ganti dan ruang VIP harus dirawat juga. Pompa air harus tetap beroperasi. Dalam berbagai kajian ekonomi olahraga, disebutkan bahwa biaya pemeliharaan stadion besar per tahun rata-rata memakan porsi sekitar 2 hingga 5% dari total biaya pembangunannya. Jika sebuah stadion dibangun dengan biaya 1 triliun rupiah, maka estimasi rasional untuk biaya pemeliharaannya bisa mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Meskipun angka persis tagihan di masing-masing daerah di Indonesia tidak selalu dipublikasikan secara rinci, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa OPEX adalah beban nyata yang menguras APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membedah komponen biaya pemeliharaan yang paling mahal di sebuah stadion. Kenapa OPEX bisa sangat membebani? Fokus pertama dan yang paling menyedot anggaran adalah rumput stadion. Lapangan sepak bola modern tidak menggunakan rumput liar. Banyak stadion megah di Indonesia kini menggunakan jenis rumput Zoysia matrela atau Zeon Zoysia yang memenuhi standar FIFA. Berdasarkan standar pengelolaan lapangan dari lembaga seperti FIFA dan AFC, rumput jenis ini membutuhkan perlakuan khusus. Rumput harus dipotong dengan pola tertentu secara rutin. Disiram dengan takaran air yang presisi, dipupuk, dan dilindungi dari hama. Jika stadion memiliki atap tertutup yang menghalangi sinar matahari, pengelola bahkan harus menyalakan lampu pertumbuhan rumput khusus atau grow lights yang memakan daya listrik luar biasa besar. Fokus kedua adalah tagihan listrik. Lampu stadion bukan sekedar lampu jalan. Untuk memenuhi standar siaran televisi definisi tinggi, lampu sorot atau floodlight stadion harus memiliki tingkat pencahayaan di atas 1.200 hingga 2.000 lux. Mari kita buat sebuah simulasi ilustrasi. Ini bukan tagihan resmi, tetapi hanya perhitungan kasar untuk memahami logikanya. Jika sebuah stadion menyalakan ratusan lampu ribuan watt selama 4 jam untuk satu pertandingan malam, ditambah AC sentral, pompa air, dan papan skor elektronik, tagihan listrik untuk satu malam saja bisa menyentuh angka belasan hingga puluhan juta rupiah. Saat stadion kosong pun, listrik untuk keamanan, CCTV, dan operasional kantor tetap menyala. Fokus ketiga adalah keamanan dan kebersihan.
Stadion dengan kapasitas 30.000 hingga 40.000 kursi membutuhkan tenaga kebersihan yang masif. Membersihkan ribuan kursi dari debu dan kotoran burung, merawat ratusan bilik toilet agar tidak mampet, serta menjaga area seluas belasan hektar dari vandalisme membutuhkan kontrak pihak ketiga atau puluhan staf penuh waktu. Fokus keempat adalah pemeliharaan bangunan fisik, atap yang bocor, kursi tribun yang pudar atau patah, pagar yang berkarat, dan saluran drainase yang tersumbat. Semuanya membutuhkan biaya perbaikan. Semakin besar stadionnya, semakin mahal biaya perawatan fisiknya. Setelah melihat betapa besarnya pengeluaran stadion, kita harus melihat sisi pemasukannya. Mengapa stadion yang megah seringkali tekor? Jawabannya terletak pada konsep bisnis, high fixed cost, low utilization. Terjemahan sederhananya, biaya tetapnya sangat besar, tetapi tingkat penggunaannya sangat rendah. Stadion menghasilkan uang ketika digunakan. Pendapatan utama stadion biasanya berasal dari biaya sewa pertandingan yang dibayar oleh klub sepak bola. Selain itu, ada pendapatan dari konser, penyewaan ruang VIP, atau kegiatan komersial lainnya. Masalah terbesarnya adalah, stadion sepak bola tidak selalu digunakan setiap hari. Mari kita buat sebuah simulasi logika bisnis. Anggaplah biaya pemeliharaan atau OPEX sebuah stadion mencapai 500 juta rupiah per bulan. Lalu, ada satu klub sepak bola yang menyewa stadion tersebut dengan tarif 50 juta rupiah per pertandingan. Jika klub tersebut hanya bermain 2 kali di kandang dalam 1 bulan, maka stadion hanya mendapat pemasukan 100 juta rupiah. Masih ada selisih kerugian 400 juta rupiah yang harus ditutup, biasanya oleh subsidi pemerintah daerah. Bahkan, jika tarif sewanya dinaikkan menjadi 100 juta rupiah per pertandingan, klub mungkin akan protes atau bahkan pindah ke stadion lain yang lebih murah karena mereka juga memiliki keterbatasan finansial. Jadi, masalah stadion di Indonesia bukan hanya sekedar apakah tarif sewanya mahal atau murah. Masalah utamanya adalah utilisasi. Berapa hari dalam setahun stadion tersebut benar-benar menyala dan menghasilkan uang kas. Jika sepak bola saja tidak cukup untuk menutup biaya, solusi logisnya adalah membuat stadion menjadi multifungsi. Secara teori, stadion bisa disewakan untuk konser musik internasional, festival, pameran, atau kegiatan komunitas. Gelora Bung Karno di Jakarta adalah contoh stadion yang sangat sukses mengoptimalkan pendapatan dari berbagai acara non-olahraga. Tetapi dalam praktiknya, tidak semua stadion di daerah mudah digunakan untuk kegiatan di luar sepak bola. Ada banyak hambatan teknis dan birokrasi yang membuat stadion megah sulit diubah menjadi mesin uang. Hambatan pertama adalah perlindungan rumput. Menggelar konser berarti ribuan orang akan menginjak lapangan dan panggung raksasa bertonton akan menimpa rumput. Pengelola harus membeli atau menyewa grass cover atau menutup rumput berstandar tinggi yang harganya miliaran rupiah agar rumput tidak mati. Banyak stadion di daerah tidak memiliki fasilitas ini, sehingga mereka seringkali menolak acara konser demi menyelamatkan lapangan, yang pada akhirnya membuang potensi pendapatan. Hambatan kedua adalah desain logistik. Konser besar membutuhkan akses truk kontainer atau kendaraan 18 roda untuk membawa sound system dan tata cahaya langsung ke dalam stadion. Banyak stadion lama atau bahkan stadion baru di daerah didesain hanya memikirkan bus pemain sepak bola tanpa memiliki loading dock yang memadai untuk panggung konser berskala raksasa. Hambatan ketiga adalah birokrasi perizinan dan skema pembagian pendapatan. Ketika seorang promotor ingin menyewa stadion milik pemerintah, mereka seringkali harus berhadapan dengan regulasi retribusi daerah yang kaku. Kadang-kadang, tarif yang tertulis di peraturan daerah tidak fleksibel mengikuti skala acara, membuat promotor mundur teratur. Stadion multifungsi membutuhkan desain teknis dan sistem pengelolaan yang memang sejak awal dirancang untuk komersialisasi multifungsi, bukan sekedar lapangan yang diberi tribun. Kebuntuan dalam menghasilkan pendapatan ini membawa kita pada pertanyaan mendasar. Siapa yang seharusnya mengelola stadion? Di Indonesia, kita bisa melihat dua model pengelolaan. Model pertama yang paling umum adalah stadion dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD. Kelemahan utama dari model ini adalah sifatnya yang birokratis. Keputusan bisnis tidak bisa diambil dengan cepat. Uang hasil sewa biasanya harus masuk dulu ke kas daerah sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi.
dan anggaran untuk perbaikan stadion baru bisa cair jika sudah disetujui dalam APBD. Jika lampu stadion putus, pengelola tidak bisa langsung membeli lampu baru hari itu juga. Mereka harus menunggu proses pencairan anggaran pemerintah. Model kedua adalah pengelolaan oleh pihak ketiga, baik itu pihak swasta murni maupun klub sepak bola profesional. Dalam model ini, pemerintah daerah menyewakan hak pengelolaan stadion kepada klub dalam jangka panjang, misalnya 10 hingga 30 tahun. Klub kemudian bertanggung jawab penuh atas biaya operasional, pemeliharaan rumput, dan perbaikan fasilitas. Contoh yang mulai terlihat di Indonesia adalah bagaimana Bali United mengelola Stadion Kapten 1 Wayan Dipta atau Persita Tangerang dengan Indomilk Arena. Dalam model pengelolaan profesional, pihak pengelola memiliki dorongan bisnis yang sangat kuat. Mereka bebas mencari sponsor untuk memberi nama pada tribun, menyewakan area kosong untuk kafe atau toko merchandise, dan memaksimalkan kalender event. Tentu saja, pihak swasta juga memiliki resiko. Jika gagal mencari pendapatan, mereka akan menanggung kerugian, bukan APBD. Pertanyaannya adalah soal pembagian tanggung jawab. Siapa yang membayar pemeliharaan? Siapa yang mengelola ruang komersial? Dan siapa yang menanggung resiko finansial jika stadion sepi? Ketika sebuah stadion dibangun dengan dana masif, namun gagal mendapatkan pengguna tetap dan tidak dikelola secara komersial, aset tersebut beresiko berubah menjadi white elephant atau gajah putih. Dalam ekonomi infrastruktur, gajah putih adalah istilah untuk aset yang biaya perawatannya jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi atau fungsi sosial yang dihasilkannya. Di Indonesia, fenomena ini seringkali membayangi stadion-stadion megah yang dibangun di luar Pulau Jawa khusus untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Sebagai contoh, kita bisa melihat rekam jejak Stadion Utama Riau yang dibangun untuk PON 2012, atau Stadion Utama Palaran di Kalimantan Timur yang dibangun untuk PON 2008. Berbagai laporan media nasional seperti Tempo dan Kompas dalam beberapa tahun setelah event tersebut selesai, sering menyoroti kondisi stadion-stadion ini. Dibangun dengan anggaran yang diperkirakan mencapai ratusan miliar hingga menembus angka 1 triliun rupiah, stadion tersebut awalnya menjadi kebanggaan daerah. Namun, begitu upacara penutupan PON selesai dan para atlet pulang, realitas finansial menghantam. Stadion berskala puluhan ribu penonton ini kehilangan fungsi utamanya. Mengapa? Karena di daerah tersebut seringkali tidak ada klub sepak bola kasta tertinggi yang memiliki kekuatan finansial cukup untuk menyewa stadion raksasa itu setiap akhir pekan. Kalaupun ada klub lokal, jumlah penonton mereka belum tentu mampu memenuhi kapasitas stadion yang begitu besar, sehingga menyewa stadion tersebut justru membuat klub rugi. Tanpa adanya anchor tenant atau penyewa utama yang rutin, pendapatan stadion anjlok mendekati nol. Sementara itu, pemerintah daerah yang sudah terbebani biaya pembangunan seringkali tidak memiliki cukup ruang di APBD untuk mengalokasikan puluhan miliar rupiah setiap tahun hanya untuk membersihkan kursi dan memotong rumput stadion yang kosong. Akibatnya, pemeliharaan dihentikan, rumput tumbuh menjadi ilalang, fasilitas berkarat, dan aset triliunan rupiah kehilangan fungsi ekonominya sama sekali. Jadi, apakah stadion megah memang selalu menjadi beban? Jawabannya tidak. Sebuah stadion akan menjadi aset yang sangat produktif jika sejak tahap desain sudah dipikirkan model bisnisnya. Stadion berhasil jika memiliki klub penyewa tetap, memiliki kalender event konser yang padat, dikelola oleh entitas profesional yang fleksibel, dan memiliki ruang komersial yang dibuka setiap hari. Bukan hanya saat ada pertandingan. Sebaliknya, stadion dipastikan akan menjadi beban finansial yang mengerikan jika biaya pembangunannya sangat tinggi. Tetapi dibangun di lokasi yang sulit diakses, tidak memiliki klub sepak bola profesional sebagai penyewa, pengelolaannya yang kaku terbelenggu birokrasi, dan sama sekali tidak memiliki strategi monetisasi di luar hari pertandingan. Masalah dari sebuah stadion megah sebenarnya bukan terletak pada seberapa indah arsitekturnya atau seberapa besar biaya pembangunannya. Masalah sesungguhnya baru dimulai pada hari pertama setelah stadion itu diresmikan. Karena sejak tamu undangan pulang dan lampu peresmian dimatikan, meteran listrik terus berputar, rumput terus tumbuh dan butuh nutrisi. Fasilitas terus mengalami penyusutan dan tagihan pemeliharaan akan terus muncul tanpa henti di meja pemerintah daerah setiap bulannya. Pertandingan sepak bola mungkin bisa menghasilkan uang, konser musik internasional mungkin bisa menghasilkan uang, pameran komersial mungkin bisa menghasilkan uang. Tapi kalau semua event itu hanya terjadi 3 atau 4 kali dalam setahun, siapa yang akan membayar tagihan operasional dan gaji petugas di antara bulan-bulan kosong tersebut?
Apakah uang pajak masyarakat yang terus-menerus harus disedot untuk merawat kursi kosong? Karena pada akhirnya, stadion yang bagus bukan hanya stadion yang mampu membuat puluhan ribu orang kagum dan bertepuk tangan saat upacara pembukaan. Stadion yang benar-benar sukses secara bisnis adalah stadion yang mampu membiayai dirinya sendiri lama setelah lampu peresmian dimatikan.